wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan menggali potensi bank sampah Kelurahan Pisangan Timur. Oke, latar belakang masalah sampahnya yaitu karena pada saat ini sampah merupakan masalah serius dan butuh penanganan segera. Salah satu jenis sampah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sampah plastik. Mengapa sampah plastik menjadi masalah? Karena sulit terurai, non-biodegradable, membutuhkan waktu 100 hingga 1000 tahun untuk terurai. Serpihannya menjadi partikel mikroplastik yang mencemari tanah, air, serta mengancam rantai makanan. Berikut total timbunan komposisi dan karakteristik sampah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Diagram ini saya ambil dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor 900 tahun 2023. Dilihat dari sini, untuk sampah organik hampir 50%, sampah anorganik 40,2%, dan residu 9,5%, B3K 0,4%. Ini pada tahun 2022. Kelurahan Pisangan Timur sendiri, luas wilayahnya sejumlah 179,21 hektar dengan persentase komposisi jenis kebutuhan yang diperuntukkan untuk pemukiman perumahan yaitu sebesar 89,63%. Sisanya dipergunakan untuk jalan sebesar 9,47%, jalur hijau atau taman sebesar 0,83%, dan adanya danau 0,05%. Kelurahan Pisangan Timur sendiri memiliki bank sampah kantor Kelurahan Pisangan Timur yang berada di dalam lingkungan kantor Kelurahan Pisangan Timur. Dan bank sampah sendiri sudah berdiri pada tahun 2019 dan sempat vakum atau tidak aktif beberapa tahun dan mulai aktif kembali pada bulan November sampai saat ini. Berikut laporan hasil penimbangan bank sampah. Ini saya ambil pada saat saya menjadi ekbang. Saya berusaha untuk mengaktifkan kembali bank sampah di Kelurahan Pisangan Timur. Saya lihat di bulan Januari kita punya penghasilan 110.464. Di bulan Februari kita punya penghasilan 176.250, di bulan Maret dan di bulan April. Dan kita lihat di sini berdasarkan jenis barangnya, jenis sampah ya. Ini untuk yang biru ini ada kardus, duplek, emberan, botol bersih. Nah, di bulan Januari untuk kardus kita penjualannya itu 30,5%. Yang duplek itu 34,8%, yang emberan 21,8%, dan botol bersih 43,8%. Berikut Januari, Februari, Maret, dan April. Kenapa Januari kita paling banyak? Januari karena Januari itu di bulan November Desember saya berusaha untuk menggerakkan PPSU untuk mencari dan mengaktifkan kembali bank sampahnya itu sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata untuk di bulan Januari itu memang paling banyak adalah botol bersih. Ya, karena memang botol bersih untuk dipilah sampahnya lebih mudah dibandingkan dengan sampah-sampah lainnya. Nah, berikut Februari, Maret, dan April. Kenapa bulan April ada penurunan? Karena di bulan Maretnya sendiri untuk PPSU itu puasa, sehingga sampah yang dihasilkan pun hanya sedikit. Oke, next. Dari sampah yang dihasilkan oleh PPSU, saya mencoba untuk menggerakkan juga untuk PPSU membuat ecobrick. Apa itu ecobrick? Ecobrick adalah botol plastik bekas yang diisi penuh dan dipadatkan dengan sampah plastik bersih dan kering hingga keras untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Beberapa fungsi utama ecobrick yaitu satu, material konstruksi
yang kedua mengurangi sampah plastik, yang ketiga pengganti batu bata. Nah, rencananya untuk EcoBrick ini saya menggerakkan PPSU untuk membuat EcoBrick ini yang nantinya akan saya gunakan untuk PTU TW selanjutnya. Kenapa? Untuk TW sekarang itu tidak memungkinkan, sehingga untuk sambil berjalan kita akan coba menggerakkan membuat EcoBrick ini untuk TW berikutnya. Apa sih PTU dan TW? PTU itu adalah program titik unggulan untuk triwulan, dan setiap tahun itu kita mempunyai 4, TW1, TW2, TW3, dan TW4. Dan ini saya lihat di Kelurahan Pisangan Timur untuk TW-nya sendiri belum ada. Makanya saya mencoba untuk PPSU, yuk kita sama-sama membuat ini dari hasil sampah plastik. Seperti ini untuk material konstruksi ya, disusun dan diterapkan menggunakan semen atau lem untuk membangun furniture dinding hingga bangunan fasilitas umum. Jadi dia tidak perlu memakai batu bata lagi, tapi langsung memakai EcoBrick ini. Ya, pembuatan EcoBrick ini langkah pertama dalam pembuatan EcoBrick yaitu mengumpulkan berbagai macam botol plastik bekas seperti botol bekas air mineral, botol bekas minyak goreng, dan lain-lain. Setelah itu dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Lalu dikumpulkan plastik sisa konsumsi sehari-hari seperti kemasan jajan, kemasan sabun, kemasan deterjen, kantong plastik, dan lain sebagainya. Lalu memasukkan segala jenis plastik yang ada di poin kedua ke dalam botol plastik pada poin ke-1. Tidak boleh ada campuran lain dan bahan lain selain plastik. Menempatkan plastik yang dimasukkan ke dalam botol sehingga tidak ada ruang dalam botol. Dan yang terakhir, cara memadatkannya bisa dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau kayu seperti tongkat bambu atau kayu. Seperti ini. Ya, nanti kita padatkan sampah-sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol botol plastik. Nah, pengelolaan sampah yang dilakukan berbasis EcoBrick. Inisiatif seperti EcoBrick dan bank sampah menjadi sangat penting untuk segera diterapkan guna mengurangi dampak lingkungan serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Bank sampah di Kelurahan Pisangan Timur mulai membuat EcoBrick perlahan untuk mengganti batu bata yang akan rencana gunakan pada PTU TW4 Kelurahan. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa saya bilang baru akan dikerjakan di TW berikutnya atau TW4? Karena untuk mengumpulkan atau membuat EcoBrick itu tidak mudah, butuh waktu. Oke, nanti jadinya seperti ini, bisa dengan botol minuman, kalau ini bisa dengan botol minyak. Nah, lalu yang kedua ada juga nih inovasi unggulan yang dapat mengubah limbah menjadi produk bernilai jual. Selain EcoBrick ada lagi nih material konstruksi dan infrastruktur, EcoBoard dan paving block. Yang kedua kerajinan custom dan fashion. Yang ketiga konversi energi, bahan bakar alternatif pirolisis. Seperti ini contohnya. Ya, material konstruksi dan infrastruktur, EcoBoard dan paving block adalah terbuat dari percampuran cakahan plastik dengan abu terbang. Abu terbang berfungsi sebagai pengganti sebagai semen. Hasilnya adalah paving block yang lebih ringan sehingga mudah dipasang, namun tetap mempertahankan standar kekuatan yang diperlukan. Material ramah lingkungan ini memiliki potensi yang luas, mulai dari jalur taman, hiasan di taman-taman, area parkir, hingga dinding rumah. Inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi jangka panjang untuk mengurangi permasalahan lingkungan dengan mengurangi tumpukan sampah plastik, tetapi juga membuka pintu bagi peluang ekonomi. Nah, untuk material konstruksi ini juga sama nih, jadi seperti ini nih, mirip sama EcoBrick. Oke, lanjut.
Nah, yang kedua itu kerajinan custom fashion atau kriya bernilai seni. Kerajinan custom juga dapat membuat gantungan kunci. Gantungan kunci atau keychain saat ini sedang tren di saat ini. Keychain dapat dibuat dari tutup botol plastik. Mengapa tutup botol? Karena selain membantu mengurangi limbah sampah plastik, membuat gantungan kunci juga memiliki keunggulan satu, bahannya mudah didapat. Kedua, hemat biaya. Yang ketiga, nilai jual dan trendy. Lihat, nanti kita akan membuat seperti ini ya. Oke, next. Konversi energi bahan alternatif. Nah, ini kalau konversi energi mungkin belum kita bisa laksanakan di kelurahan karena mungkin membutuhkan peralatan yang canggih dan kita belum bisa dengan keadaan yang ada belum bisa mendukung untuk membuat seperti ini. Next. Nah, kesimpulannya, pengolahan sampah plastik dapat dilakukan melalui metode EcoBrick, dapat mengurangi limbah serta meningkatkan nilai guna sampah. Daur ulang EcoBrick cocok diterapkan di lingkungan masyarakat karena lebih sederhana dan murah. Selain itu, pemanfaatan plastik yang ada di bank sampah Kelurahan Cikarang Timur juga membantu meningkatkan pendapatan bank sampah sekaligus mengurangi permasalahan lingkungan mengenai sampah plastik. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.